Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada satu prank yang sama, diulang-ulang selama bertahun-tahun, tapi yang nonton bisa miliaran kali? Nah, hari ini kita akan bedah fenomena internet yang satu ini. Karena ternyata, ini mengungkap sebuah kebenaran yang tersembunyi tentang kita semua. Oke, kenalan dulu. Ini Anatoly. Kelihatannya sih kayak petugas kebersihan biasa ya kan? Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang super sederhana ini, dia itu atlet angkat besi kelas dunia. Kuatnya luar biasa, tapi dia sengaja nyembunyiin itu. Dan yang gila, udah lebih dari 3 tahun loh dia ngelakuin prank yang sama persis. Di berbagai gym di seluruh dunia. Polanya selalu sama, nggak pernah ganti. Nah, ini kan jadi misteri. Di zaman sekarang, di mana konten tuh cepet banget bikin bosen, kok video yang isinya itu-itu aja malah bikin kita ketagihan? Sebenarnya apa sih yang bikin kita nggak bisa berhenti nonton? Ternyata, jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar prank angkat beban biasa. Ini soal psikologi kita sebagai manusia. Soal sesuatu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, siap? Kita bongkar sekarang. Dan biang keladinya, tersangka utamanya, gak lain dan gak bukan adalah ego manusia. Ya, sesuatu yang kita semua punya, tapi sering banget kita salah paham soal apa itu sebenarnya. Soalnya gini, kalau dengar kata ego pasti langsung kepikiran sombong atau angkuh kan? Padahal dalam psikologi, ego itu lebih ke konsep diri kita. Simpelnya, ini soal gimana kita ngelihat diri kita sendiri dan yang paling penting, gimana kita pengen dilihat sama orang lain. Nah, biar gampang, ego itu bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Pertama, harga diri. Ini soal gimana kamu menilai dirimu sendiri di dalam hati. Kedua, kepentingan diri. Ini tentang seberapa penting peranmu di dunia menurut kamu. Dan yang ketiga, citra diri. Nah, ini topeng yang kita pasang, versi diri yang kita tunjukin ke orang lain. Ketiganya ini terus-terusan berinteraksi di dalam diri kita. Dan disinilah bagian paling menariknya. Ternyata, ego itu punya satu kontradiksi besar, sebuah paradoks yang mendorong banyak banget kelakuan kita, seringnya tanpa kita sadar. Coba deh, lihat perbandingan ini. Kalau kita yang pamer, entah itu pamer pencapaian atau barang baru, rasanya ya wajar aja kan? Bikin pede, rasanya pantes. Tapi, giliran orang lain yang melakukan hal yang persis sama, kita langsung mikir, ih sombong banget sih, nyebelin kan? Nah, inilah paradoksnya. Kita senang pamerin ego kita, tapi sebel banget lihat ego orang lain. Kutipan ini ngena banget kan? Ini nunjukin kalau rasa kesal kita pas lihat orang lain sombong itu jangan-jangan karena ego kita sendiri yang ngerasa kesaingin atau ngerasa kok bukan gue yang di posisi itu. Dan kalau kita lihat sekeliling, perilaku yang didorong ego ini ada di mana-mana. Pamer mobil baru di medsos, itu ego. Beli barang branded buat status doang, itu ego. Ngotot kalau kelompok kita yang paling benar, itu ego juga. Bahkan iklan-iklan sekarang, mereka tuh seringnya nggak jualan produk, tapi jualan gengsi buat menuhin ego kita. Oke, sekarang kita balik lagi ke Anatoly. Gimana semua teori soal ego tadi nyambung banget sama pranknya dia? Jadi, setiap video Anatoly itu sebenarnya kayak pertarungan ego terselubung. Di satu sudut, ada si binaragawan. Gede, kuat, kelihatan pamer, yang tanpa sadar bikin ego kita ngerasa kecil. Nah, di sudut lain, ada Anatoly, si underdog, si kuda hitam, yang diam-diam kita dukung karena dia seolah-olah jadi wakil kita. Dan pas Anatoly datang terus dengan santainya ngangkat beban super berat yang tadi si binaragawan gak kuat, kita ngerasa apa? Puas banget kan? Ada rasa lega yang katarsis gitu. Kenapa? Karena itu adalah kemenangan buat ego kita yang tadinya ngerasa terintimidasi. Jadi intinya kita tuh bukan cuma nonton prank. Kita lagi nonton ego kita sendiri yang diwakili oleh Anatoly menang lawan ego lain yang lebih dominan. Anatoly jadi pahlawan rahasia buat semua orang yang pernah ngerasa diremehin. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Kita udah ngomongin Anatoly, ngomongin orang lain. Sekarang kita balik cerminnya ke diri kita sendiri. Ke kamu yang lagi nonton. Coba tanya ke diri sendiri deh, kenapa kamu senang banget nonton video-video ini? Apa sih yang sebenarnya terpuaskan di dalam diri kamu pas nonton Anatoly menang? Jawabannya, ini dia intinya. Ternyata, semakin kamu menikmati prank itu, semakin itu nunjukin betapa ego kamu butuh untuk menang. Tingkat kepuasanmu itu adalah cerminan langsung dari seberapa laparnya egomu akan sebuah kemenangan dan pengakuan. Eits, tapi ini bukan berarti jelek ya. Ini bukan kritik, ini cuma fakta tentang kondisi kita sebagai manusia. Kita semua, pada dasarnya, mendambakan pengakuan. Kita pengen merasa dilihat, merasa kuat, dan merasa penting. Nah, video Anatoly ini cuma salah satu cara aman buat kita memuaskan rasa lapar itu.
Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan, kalau tontonan sesimpel ini aja ternyata dikendalikan sama kebutuhan ego kita, gimana dengan hal-hal lain yang lebih besar dalam hidup? Pilihan karir, barang yang kita beli, bahkan mungkin pendapat yang kita pegang teguh. Seberapa banyak sih dari semua itu yang sebenarnya diam-diam dikontrol sama ego kita?